Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang live streaming. Shalom, semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali kita boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini. Baik, saya ingin sampaikan sedikit pesan pastoral berkenaan dengan kondisi yang ada hari-hari ini. Jadi pesan saya, kita semua tetap terus ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan kita baik-baik, jangan stres, jangan pikir yang berat-berat, semuanya dibuat seringan mungkin, rileks, percaya Tuhan pegang kendali hidup kita semua. Ingat saudaraku bahwa virus COVID-19 ini belum ada obatnya adalah imunitas diri kita sendiri. Imunitas diri kita sendiri. Jadi yang penting sekarang, ayo kita tingkatkan imun dan iman kita. Ya, caranya bagaimana? Tentunya kalau iman, kita baca firman, berdoa, dengerin firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, buat hatimu gembira, karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidur yang teratur, jangan stres, supaya kita sehat. Ya. Kalau rohani kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita juga pasti sehat. Amin. Nah jadi saudaraku, ini yang terjadi hari-hari ini. Anak saya sempat bilang, si Odi bilang, "Pah kok seperti tahun yang lalu." Ya sepertinya suasananya memang seperti itu. Tapi kita percaya Tuhan tetap melindungi kita semua. Jadi selama ibadah pesan saya tetap menggunakan masker, tidak ada yang berbincang-bincang satu dengan yang lain. Selesai kebaktian, dipersilakan untuk tidak berkerumun, segera pulang ke rumah kita masing-masing. Jangan lupa setiap hari ya berjemur, ya minum vitamin, suplemen tambahan, C, D, E, madu, ya itu akan menolong supaya kita punya imun yang bagus, stamina yang bagus, olahraga yang secukupnya, dan sekali lagi kita tetap percaya kita punya Tuhan yang pegang kendali penuh atas hidup kita semua. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saya ingin melanjutkan pengajaran firman Tuhan hari Selasa yang lalu di dalam ibadah doa malam online kita. Nah, saya beri tema pagi hari ini yaitu kedewasaan rohani. Kalau hari Selasa di dalam ibadah online kita, saya beri tema judul fase kehidupan, saya terangkan dari bayi, kemudian anak, sampai jadi dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau lengkap dengar seri khotbah ini, nanti di rumah bisa lihat di YouTube di channel kita, GKI Hosana Semarang. Ya hari Selasa yang lalu, tanggal berapa itu? 15 berarti ya, untuk Anda bisa lengkap. Nah jadi saya akan langsung masuk pada pagi hari ini yaitu tentang kedewasaan rohaninya. Saya masih belum puas membicarakan kedewasaan rohani hari Selasa yang lalu. Jadi saya nggak akan terangkan lagi bayi dan anak-anak, tapi saya langsung masuk pada tahapan kedewasaan rohani kita. Nah saudaraku, satu kata-kata klise yang sering kita dengar adalah bahwa kedewasaan tidak ditentukan dari umur. Setuju nggak saudaraku? Kedewasaan tidak ditentukan dari umur. Orang bisa umurnya 50, 60 tapi kekanak-kanaan. Ada enggak? Ada. Ada anak yang usia 20-an, 30-an tapi kelihatan dewasa banget. Bahkan belasan, kelihatan dewasa banget. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa ya, ada ya. Pasti ada. Nah jadi sekali lagi saudaraku, menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua, bertambah usia kita itu otomatis. Anda nggak usah ngapa-ngapain juga nanti tambah tua sendiri. Remaja putra nanti keluar brengos sendiri, keluar kumisnya sendiri. You cuma mau bangun tidur, nanti makan, masuk kamar lagi, pegang handphone, tidur-tiduran lagi. Nanti paling mandi, makan, tidur, gitu aja terus tiap hari. Tua sendiri nanti saudaraku. Ya kan, otomatis jadi tua sendiri, umurmu tambah terus. Itu udah otomatis, tapi apakah menjamin kedewasaan? Belum tentu. Karena sekali lagi saudaraku, menjadi tua itu pasti, menjadi tua itu dengan sendirinya, tapi menjadi dewasa itu
pilihan. Nah, seringkali saudaraku kita mempertanyakan bagaimana kita bertumbuh dewasa. Sebetulnya saudaraku ini satu pertanyaan yang salah. Bagaimana kita bertumbuh? Ini satu pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu seandainya kita tahu prinsipnya. Sama seperti kita secara fisik. Saudara, kita bertumbuh itu dengan sendirinya kalau kita mendapatkan nutrisi makanan yang baik. Betul? Kita mendapatkan pemeliharaan yang baik. Anak-anak tentunya dulu ketika anak-anak kita masih kecil, kita kasih makan, kita kasih susu, kita kasih vitamin, tumbuh sendiri. Betul nggak saudaraku? Bertumbuh itu dengan sendirinya selama dia sehat. Kita kasih makan, kita kasih minum, kita pelihara dengan baik, itu bertumbuh dengan sendirinya. Gereja yang bertumbuh itu juga sama. Asal kita memperhatikan domba-domba dengan baik, ada kesehatan dalam keuangan, kesehatan dalam hubungan, kesehatan dalam manajemen, pasti akan bertumbuh dengan baik. Otomatis itu saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan kalau ditanya tentang teori pertumbuhan gerejanya kadang bingung saudaraku, gimana ya mau menerangkannya. Paling kesimpulan kita semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi, gereja yang bertumbuh dengan baik biasanya punya leadership yang baik, punya kepemimpinan yang baik, punya hubungan yang baik, punya manajemen yang baik, punya pengelolaan keuangan yang baik. Dan itu yang menentukan pertumbuhan gereja. Nah, sama dengan kerohanian kita. Kita nggak bisa pompa-pompa supaya ayo cepat dewasa, nggak bisa. Yang penting day by day, setiap hari Anda beri nutrisi makanan rohani yang baik. Anda nanti akan memperhatikan poin-poin berikut yang akan saya bagikan ini dengan baik. Lakukan itu dalam kehidupanmu, dengan continue, dengan tekun. Pertumbuhan itu dengan sendirinya. Pohon mangga itu kalau dewasa nanti keluar buahnya sendiri. Dan yang menikmati siapa saudaraku? Yang pertama kali menikmati bukan pohon mangganya. Orang-orang yang kepingin ambil itu pohon mangga. Kadang kalau kalah cepat, yang menikmati pertama codot saudaraku, kelelawar. Iya kan? Karena dulu di rumah mami papi saya dulu di Nangkaraya banyak pohon mangganya, ada 3 pohon mangga. Jadi papi rajin dulu ngerawat itu pohon mangga. Tapi kalau kita kelewatan, tahu-tahu ada yang udah mateng, ketika diambil udah berlobang, udah dimakan kelelawar saudaraku. Atau burung. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya akan bagikan dengan cepat pagi hari ini 4 hal yang akan menolong setiap kita semua untuk menjadi dewasa. Dan ini merupakan ciri-ciri sebetulnya kedewasaan rohani kita. Yang pertama saudaraku, ciri-ciri orang yang dewasa rohaninya adalah dia berani menghadapi pengalaman hidup. Coba kita lihat ayatnya. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Ibrani 5 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Perhatikan di sini, makanan keras untuk orang dewasa. Karena apa? Punya panca indera yang terlatih. Nah, saya suka terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan begini, makanan yang keras adalah untuk orang dewasa yang karena pengalaman. Karena pengalaman sudah dapat membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Perhatikan kata panca indera yang terlatih ini dalam versi bahasa Indonesia masa kini digunakan kata pengalaman. Apa yang membedakan orang yang sudah senior, udah tua dengan anak-anak yang katakan umurnya 5 tahun, 6 tahun. Pasti pengalaman hidupnya beda. Katanya orang yang sudah tua itu banyak makan asam garam hidup di dunia ini. Manis, pahit, getirnya hidup ini. Pasti pengalamannya banyak. Betul nggak saudaraku? Pengalamannya banyak. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan, kata kuncinya berani hadapi pengalaman hidup. Suka, duka.
untung, rugi, sehat, sakit, saat dipromosikan atau saat bahkan direndahkan. Pengalaman-pengalaman itu akan mendewasakan hidup kita. Pengalaman-pengalaman itu akan memperkaya kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman itu, saudaraku, katanya menjadi guru dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-24, Ibrani 11 ayat 24, Ibrani 11 ayat 24, Alkitab berkata, karena iman maka Musa setelah apa? Dewasa, menolak disebut anak putri Firaun. Jadi setelah dewasa dia baru tahu, oh aku ini bukan anak orang Mesir. Dia ketika keluar, dia lihat bangsanya sendiri dalam penjajahan. Setelah dia dewasa, dia ambil keputusan. Dia berani keluar dari zona nyaman untuk menjawab visi yang daripada Tuhan. Setelah dia ada di Midian, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Rupanya Tuhan persiapkan Musa dalam tanda kutip untuk menjadi juru selamat, membawa bangsanya keluar dari Mesir. Tapi tunggu dewasa dulu. Karena pengalamannya sudah mulai terbentuk. Dia mulai dewasa, dia bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang benar, mana yang salah. Hanya orang dewasa yang berani berkata tidak kepada dosa. Hanya orang yang dewasa yang berani berkata ya untuk kebenaran. Berapapun harga yang harus dibayar. Hanya orang yang dewasa rohaninya. Kata kuncinya di sini apa? Berani. Orang dewasa harus lebih berani. Hadapi kenyataan hidup ini. Itu ciri-ciri kedewasaan. Coba kalau lihat anak-anak. Pasti dia sedikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Harusnya, saudaraku, kalau kita dewasa, mengaku diri kita dewasa, kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang enggak benar. Dan kita berani mengambil keputusan, berani membuat pilihan, berani untuk bertanggung jawab. Orang dewasa itu harus berani bertanggung jawab. Kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu orang dewasa. Walaupun itu mungkin satu kesalahan. Tapi kalau engkau dewasa, berani bertanggung jawab atas kesalahan kita. Itu dewasa. Tapi kalau anak-anak kan enggak. Ayo siapa yang mecahin gelas? Gitu saudara kan. Tangannya di belakang, terus pura-pura lihat atas, kanan, kiri. Kayak jemaat JKI Hosana kalau ditanya selalu nggak ada yang angkat tangan, lihat ke atas. Daripada nanti disuruh jawab, begitu saudara ya. Orang yang dewasa dia harus berani menghadapi kenyataan hidup ini. Nggak gampang putus asa, nggak cengeng. Halo? Nggak gampang kecewa, nggak gampang bersungut-sungut. Tuhan mau kita semua jadi dewasa, ayo berani hadapi kenyataan hidup ini. Memang tidak mudah, tapi Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Memang tidak gampang, tapi Tuhan berjanji, I am the Alpha and Omega. Aku yang memulai, aku yang akan mengakhiri segala sesuatunya. Tuhan yang memulai sesuatu yang baik, Tuhan akan menyelesaikannya sempurna, indah pada waktunya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, poin yang kedua. Ciri-ciri orang yang dewasa itu apa, saudaraku? Selalu siap untuk belajar. Apalah artinya pengalaman kalau Anda nggak mau belajar? Buat apa pengalaman hidupmu selama ini? Sekali lagi, jatuh bangun, untung, rugi, sehat, sakit, belajar sesuatu enggak dari semua yang terjadi dalam hidup saudara? Ketika kita berhasil, ketika kita gagal, belajar enggak? Nah kalau kita enggak pernah mau belajar ya nanti akan jatuh ke lubang yang sama. Mengulangi lagi kesalahan yang sama. Enggak mau belajar lagi, akan lagi jatuh di situ. Sampai betul-betul kita lulus di situ, baru ujiannya selesai. Perhatiin, orang yang gagal dalam misalkan kelemahannya apa gitu ya. Kalau di situ kelemahan ini enggak beres, Tuhan akan terus proses kita. Sampai kita sadar dan kita bertobat
Belajar dari kesalahan itu. Nah ini akan menolong kedewasaan kita. Tapi kalau enggak belajar, ya terus jadi anak-anak rohani terus. Kekanak-kanaan terus. Mau menangnya sendiri, egois, enggak pernah merasa bersalah. Orang lain yang selalu salah. Kita jadikan orang lain korban terus. Kita yang bikin orang lain menderita. Dan kita enggak pernah menyadari itu. Bahwa kita yang buat salah. Kita harus belajar, saudaraku. Dan harus punya semangat untuk belajar terus hidup ini. Belajar itu bukan cuma berapa tahun? 12 tahun SD sampai SMA. Ada yang mungkin 14 tahun barangkali. SD sampai SMA-nya. Ada yang 15 tahun. Kuliah mungkin 5 tahun lagi katakan. 12 tambah 5, 17. Sekolah bukan cuma 17 tahun itu aja. Seumur hidup kita ini harus mau belajar. Katanya orang yang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Orang yang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh, dia pasti berhenti berubah. Dan orang yang tidak mau berubah, orang itu sudah mati, tapi belum dikubur. Jadi dia zombie aja. Jadi kayak mayat hidup. Orangnya jadi kaku, gak punya toleransi, gak bisa mengerti orang lain. Itu orang yang gak mau belajar. Jadi sekali lagi apalah artinya pengalaman kalau kita nggak mau belajar. Nah poin yang kedua ini kata kuncinya mau belajar. Selalu siap untuk belajar. Apapun itu bentuknya, yang enak dan nggak enak, semua pasti memberi pembelajaran yang baik buat kita kalau kita punya reaksi yang baik. Kalau kita punya respon yang baik. Nah Mazmur 94 ayat 8 dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hai bangsaku janganlah sebodoh itu. Belajarlah memakai akalmu. Nah orang karismatik itu paling sering tuh ya. Oh, jangan pakai akal. Nah, Tuhan ciptakan otak buat apa? Pakai akal kita. Jangan sebodoh itu. Belajarlah memakai akal, hikmat. Tuhan kasih hikmat. Iman itu harus dibarengi juga dengan hikmat. Pakai ini juga dipakai. Tapi akal yang ditundukkan kepada kehendak Kristus. Amsal 27 ayat 17, masih versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia apa? Katakan sama-sama. Belajar dari sesamanya. Oh, ini yang ditampilkan terjemahan baru. Saya sudah kasih yang bahasa Indonesia masa kini ya. Saya ulangi dari bahasa Indonesia masa kini. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ya. Kalau terjemahan baru, menajamkan sesamanya, seperti besi menajamkan sesamanya. Saudara, kita harus terus belajar dari sesama kita. Alkitab itu jujur loh saudara. Alkitab itu jujur, Tuhan gak sembunyikan kejatuhan Daud. Supaya apa? Kita belajar dari kejatuhan Daud. Alkitab gak sembunyikan peristiwa bunuh dirinya Yudas Iskariot. Supaya kita belajar dari kegagalan Yudas Iskariot. Alkitab enggak sembunyikan saudaraku. Semuanya itu. Sebaliknya Alkitab juga tidak sembunyikan keberhasilan Daud. Supaya kita belajar dari keberhasilan Daud juga. Alkitab tidak sembunyikan keberhasilan Petrus. Walaupun Petrus pernah gagal. Tapi bagaimana akhirnya Tuhan pulihkan dia. Dan dia menjadi rasul yang hebat. Sokoguru gereja mula-mula zaman dulu. Pemimpin gereja mula-mula, Petrus, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dari orang yang peragu, dari orang yang penakut, menjadi murid Kristus yang militan dan radikal. Saudara, belajar. Alkitab jujur, ditulis semua yang berhasil maupun gagal. Tujuannya apa? Kita belajar dari mereka. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Dalam bahasa Yunaninya teleios, perfect, sempurna. Teleios artinya juga dewasa. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, Yesus pun belajar. Yesus pun belajar taat.
Kemana Yesus 12 tahun awal kehidupannya di dunia? Alkitab tidak banyak mencatat, kecuali peristiwa ketika dia disunat, dibawa ke bait Allah, umur 12 tahun. That's it, itu aja. Selebihnya kemana? Yesus belajar taat kepada orang tuanya. Ada sejarah tradisi gereja yang mengatakan bahwa Yusuf itu umurnya nggak panjang. Yusuf, ya, suami Maria, ya, ayah Yesus secara fisik di dunia ini. Jadi Yesus ini akhirnya jadi anak sulung yang harus memimpin keluarganya. Ingat, perkawinan Yusuf dan Maria menghasilkan saudara-saudara atau anak-anak yang lain. Baik laki maupun perempuan. Ada yang namanya Yakobus, ya, dan yang lain-lain. Saudara yang kasih Tuhan, ingat, Yesus pun belajar menjadi taat. Sampai dia menggenapi semua kehendak Bapa dalam kehidupannya. Ayo harus mau belajar hidup ini. Amin. Jangan sesali apa yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Belajar dari kegagalan kita. Belajar. Ini akan menolong banyak dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mau belajar, kita akan jadi dewasa. Kita makin smart, kita makin berhikmat di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, saya percaya orang yang dewasa itu memiliki karakter yang kuat. Ya, artinya apa? Memiliki pengendalian diri, penguasaan diri yang stabil. Memiliki karakter yang kuat. 1 Korintus 13 ayat 11. Lihat 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, King James mengatakan, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Ya, childlike dan childish itu beda. Tuhan mau kita childlike, seperti anak-anak. Dalam arti apa, saudaraku? Surat Petrus mengatakan yang selalu haus akan air susu yang murni dan rohani. Itu anak-anak kan begitu, selalu pingin, kalau masih bayi gitu kan, wah pinginnya minum susu, pinginnya makan, saudaraku, itu anak-anak. Yang positif lainnya apa dari anak-anak? Habis berantem sebentar udah berdamai, betul? Gak kayak orang tua, sampai 7 turunan aku gak mau ngampuni. Belajar dari anak-anak. Sebentar udah lupa gitu ya. Gak suka beda-bedain temen gitu, kaya, miskin, warna kulit, enggak. Anak-anak tuh kalau udah kumpul, gak peduli dia orang Batak, dia orang Tionghoa, dia orang Jawa, dia orang Sunda. Bagi mereka teman semua. Mau rambut lurus, rambut keriting, mata bulat, mata sipit, sipit sekali. Enggak penting saudaraku, ya. Semua teman, semua saudara. Ngomong-ngomong saudara yang matanya sipit bersyukur. Orang yang sipit itu cepat masuk hadirat Tuhan. Kalau mereman cepat saudara. Daripada yang matanya lebar saudaraku. Mau cepat. Bahkan teman kita enggak tahu ini orang melek atau sedang berdoa. Enggak tahu dia saudaraku temannya. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Orang yang dewasa itu memiliki karakter yang kuat. Dia udah tinggalkan semua yang kekanak-kanakan. Cara berkata-kata seperti anak-anak ditinggalkan. Cara berpikir kanak-kanak ditinggalkan. Perilaku kanak-kanak yang kekanak-kanakan itu sudah ditinggalkan. Ya, banyak contoh saudaraku orang yang kekanak-kanakan. Maunya menang sendiri, itu kekanak-kanakan. Enggak sabaran, gampang marah, itu kekanak-kanakan. Ada bahasa Belanda, mahnit mahwel, perkara saiprit, mbarai rewel katanya saudaraku. Ya, saudaraku, kekanak-kanakan. Nah, saya bersyukur ya jemaat JKI Hosana itu pertumbuhan kerohaniannya bagus saudaraku. Ya, bagus sekali. Begitu selesai perjamuan kasih, saya lihat enggak ada yang perintahkan, teman-teman semua tahu ini gereja enggak ada koster khusus. Ya, semua ikut kerjasama merapikan bangku, buang
sampah sisa makanan, nggak ada yang ngomel. Saya bersyukur saudaraku. Tapi ada saudaraku, orang yang usianya udah tua mestinya, tapi sama sekali nggak dewasa. Hanya gara-gara soal nggak salaman. Zaman dulu kan kita kebaktian mesti pulang salaman. Kelewatan nggak salaman, sakit hati. Itu kekanak-kanakan. Jujur dalam hati kecil saya nggak mungkin saya sengaja melupakan saudara. Membuang muka saya nggak mau lihat muka. Jujur dalam hati kecil saya anggap semua sama. Domba-domba yang Tuhan percayakan di tempat ini. Dalam hati kecil saya nggak ada, saudaraku, membeda-bedakan. Oh, kalau yang banyak duitnya mesti saya sering kunjungin. Oh, enggak juga. Malah yang seringkali begitu-begitu saya jadi nggak enak. Ntar kalau mampir ke rumahnya jam 12 siang, nih mesti pendeta mau minta makan. Loh, malah jadi begitu, saudaraku. Ntar kalau apa gitu, wah jadi nggak enak saya. Tapi kedewasaan membuat kita bisa berpikir dengan jernih. Bereaksi dengan lebih sabar. Ketika mungkin ibu-ibu di pasar, ketika bapak-bapak di kantor, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Orang yang dewasa itu bisa menguasai dirinya. Menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Kalau tahapan ini Anda ikuti dari pengalaman, Anda belajar dari pengalaman, lalu Anda mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, pasti karakter yang kuat ini akan muncul. Pasti akan muncul. Dan tiba-tiba nanti teman kita akan lihat, kamu sekarang berubah loh. Sama seperti pohon mangga tadi, bukan pohon mangganya yang menikmati, orang lain yang menikmati, enak loh mangga kamu manis. Amin, saudaraku. Harus punya karakter yang stabil, mantap. Bahasa keren zaman sekarang, yuk harus cool, harus elegan gitu loh. Ya, kalau wanita tuh yang elegan gitu. Saya maaf ya, saya agak merinding kalau ketemu wanita, gitu, saya agak merinding saudaraku. Ya, bayangan saya tuh wanita tuh ya, aduh cool, tenang, aduh damai hati ini. Ya, enggak saudaraku. Ya, tapi biasanya suami yang enggak suka begitu nanti dikasih istri begitu, saudaraku ya. Ya biasanya begitu. Itu untuk memberi pembelajaran buat saya, saudaraku ya. Biasanya tuh begitu ya. Lodang, gitu ya. Melengkapi, saudaraku. Saya ini kalau ketemu orang baru gitu, aduh susah ngomong. Tapi kalau bawa istri saya senang, saudaraku. Biar dia yang ngomong terus. Ada ngomong terus. Saya diem aja, saudaraku. Kalau mau menerangkan sesuatu sudah dipotong sama istri, ya sudah saya diem aja biar istri yang menerangkan. Beneran saya enggak banyak ngomong gitu, saudaraku. Kok jadi curhat sih? Yang keempat, saudaraku, yang keempat. Ya, yang keempat. Ayo tampilkan poin yang keempat. Yuk baca sama-sama, poin yang keempat apa? Kemampuan beradaptasi dengan cepat. Setuju nggak? Orang yang dewasa itu punya kemampuan beradaptasinya lebih cepat daripada anak-anak. Anak-anak tuh kadang nggak ngerti ya, sudah sampai di mall, mungkin papa mamanya lagi nggak bawa uang, minta ini, nangis. Kalau kalian sudah mulai anak-anak yang menuju dewasa, ngerti, oh papa mamaku lagi susah, aku nggak boleh banyak minta. Amin. Ya, itu dewasa. Orang dewasa tuh bisa beradaptasi dengan cepat. Filipi 4 ayat 11 ini bagus sekali. Saya belajar dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ini kalau dibanding dengan rasul-rasul yang pertama-tama tuh, minus Yudas ya, 11 orang plus penggantinya Matias ya. Saudara lihat, Paulus ini pertumbuhan rohaninya tuh kilat. Nyelip yang lainnya, semua langsung. Dan Anda baca Alkitab 2/3 perjanjian baru yang nulis Paulus. Ini orang yang pertumbuhan rohaninya super ekstra cepat, ekspres. Ini rahasianya, Filipi 4 ayat 11. Kita baca sama-sama, 2, 3.
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini rahasianya. Dia selalu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Baca surat Filipi pasal 4 ini nanti di rumah. Bahkan seluruh surat Filipi ini yang disebut sebagai surat sukacita. Karena Paulus menulis di dalam penjara, tapi message utamanya sukacita. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kenyang, dia tahu apa itu kelaparan. Baca nanti semua. Di atas segala-galanya, Paulus bilang apa? Aku belajar mencukupkan diri. Orang yang dewasa akan selalu belajar, beradaptasi dengan keadaan. Ini kondisi begini, ya kita beradaptasi. Ya, jangan ngomel kalau bisnis lagi lesu. Bukan cuma kamu yang lesu bisnisnya. Semua orang alami. Jangan ngomel. Latih imanmu, berdoa, doakan suamimu. Doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan bisnis, pekerjaan suami kita. Adaptasi, sesuaikan. Ya. Apalagi kalau Anda sudah masuk dalam dunia pelayanan. Kita harus belajar. Dan manusia itu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi dengan cepat sebetulnya. Saya ingat ketika dulu pertama kali pelayanan misi ke Tiongkok, saudaraku. Tahun 96 atau 97 ya. Dengan papi saya, dengan papa mertua saya almarhum, dengan beberapa teman. Saudara, ketika kami sampai di sana, kami itu syok sebetulnya. Saya mampir ke rumah kakak dari papi mertua saya. Begitu masuk halamannya, sambutannya apa? Kandang babi. Oh gitu saudaraku. Ya, wih baunya saudaraku. Udah masuk rumah, oke mending. Lalu mau ke kamar mandi. Anda tahu apa yang terjadi? Kamar mandinya nggak ada pintunya, cuman pakai korden digeser gitu aja. Lalu maaf cerita ya saudaraku, nggak ada MCK seperti kita begitu. Begitu kita pup, saudaraku BAB itu ada ember yang menampung. Lalu ember itu setelah agak lumayan penuh diambil, lalu digunakan untuk pupuk. Pupuknya untuk apa? Ayo dong ngomong dong. Sayur, bukan untuk saya, sayur. Sayurnya untuk, nah itu makan. Jadi pokoknya kalau kita sudah ada di hidangan, di meja makan, wes ojo ngomong sing lio-lio, makan. Gitu jadi. Ya. Salah satu yang ikut rombongan kami itu Om Acin, sudah meninggal juga. Om Acin ini yang punya restoran Kota Baru di Tanah Mas. Bakmi Kota Baru. Saudara, dia bilang apa? Saya belum pernah makan sayur yang lebih enak kecuali di Tiongkok. Pupuknya apa? Nah itu tadi saudaraku. Lo bener, ya. Saya tuh kalau keluar gitu ya ketemu lapangan gitu banyak lubang-lubang gitu. Maaf cerita juga ya, pernah saya dari loteng gitu saya lihat orang udah begitu aja udah pup di lubang-lubang itu nanti di nggak tahu dikasih tanda gimana itu untuk pupuk. Terus gimana? Nggak mau makan? Yo mati kaliren sudah. Saya tetap makan. Saya harus bisa mengucap syukur dengan apa yang disediakan. Ya, pelayanan di mana? Di desa nggak ada AC, ya sudah. Apa dihidangkan apa ya saya makan. Sebisa saya makan. Ucap syukur, nggak ngomel. Ayo, kita harus jadi orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Amin. Beradaptasi dengan semua yang terjadi hari-hari ini. Ya, tetap latih iman kita, pengharapan kita, percaya kita kepada Tuhan. Dan saya yakin semua kita pasti akan menjadi orang-orang Kristen yang makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi saya simpulkan, yang pertama apa? Ciri-ciri orang yang dewasa, berani menghadapi pengalaman hidup. Jangan gentar, jangan putus asa, hadapi. Saudara. Roh yang di dalam diri kita lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Amin. Yang kedua, harus selalu siap belajar. Apa artinya pengalaman kalau Anda nggak mau belajar? Sia-sia. Dan yang ketiga apa? Memiliki karakter yang kuat.
Dari belajar itu harus dikembangkan terus. Ayo tinggalkan sifat kanak-kanak. Yang mau menangnya sendiri, yang egois. Belajar. Punya karakter. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Dan yang keempat, mampu beradaptasi dengan cepat. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.